356. Suara hati seorang anak S3. 15 tahun kemudian. Ki, kamu kapan turunnya? Teriak Amina dari bawah pohon mangga. Pohon itu terletak di kebun pondok. Ya, tempat ini adalah tempat favorit Yasmin dan besti-bestinya ngumpul saat masih belum memiliki anak dulu. Kapan-kapan? Teriak Askia dari atas. Kamu kenapa sih, Ki? Tanya Amina lagi. Gadis itu sedikit heran dengan kelakuan sahabatnya yang tiba-tiba aneh seperti ini. Amina tahu ini hari Minggu, dan Askia yang menggantikan posisi uminya di restoran milik mereka sebagai chef itu sedang libur. Tapi tidak biasanya Askia galau berat seperti ini. Aku lagi butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku kecewa berat sama Abi dan Umi. Ya, seperti yang dikatakan Askia, ia sedang patah hati dan kecewa berat pada Ihsan dan Yasmin. Karena saat ini Yasmin yang usianya sudah kepala 4 itu tiba-tiba positif hamil lagi. Askia sangat malu karena usianya sudah menginjak 23 tahun. Tapi sang Umi akan memberinya adik bayi lagi. Ia takut jika diledek oleh orang lain. Emangnya apa yang Abi sama Umi kamu lakukan? Sampai kamu semarah ini? Rahasia! Sahut Askia sarkas. Ya udah deh terserah kamu, Ki. Tapi aku mau minta tolong nih. Kamu turun dulu yuk. Amina mengesampingkan rasa keponya karena ia juga sedang memikirkan sesuatu yang menurutnya sangat penting. Gak, aku lagi gak bisa nolong orang. Pikiranku lagi kacau. Kalau gitu kamu cerita aja ke aku. Biar beban pikiran kamu jadi berkurang. Enggak. Aku takut mulutmu yang ember itu akan membocorkan rahasiaku. Karena ini menyangkut harga diri. Hahaha. Amina malah tergelak. Ingin sekali ia menggoyang pohon mangga itu. Tapi sayangnya batang pohon itu terlalu besar. Kok malah ketawa? Sih. Protes Askia. Habisnya kamu kenapa pakai bawa-bawa harga diri segala? Emangnya Abi sama Umi kamu menjatuhkan harga dirimu? Yuk. Arge. Askia melempar satu buah mangga berukuran besar pada Amina, membuat gadis itu menjerit kesakitan, karena buah mangga tersebut mengenai punggungnya. Ini masalah berat. Min. Gak mudah buat aku. Hohohoho. 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 Askia yang berada di atas pohon itu tiba-tiba menangis kencang seperti anak kecil. Sontak Amina langsung panik. Ia menyadari bahwa masalah yang tengah dihadapi sahabatnya itu sangatlah berat. Sebab selama ini Askia tidak pernah menangis sesedih ini. Dengan cepat gadis yang mengenakan abaya itu menyingkap bawahan abayanya dan naik ke atas pohon. Tidak ada kata takut ketinggian bagi anak-anak titisan Umi-Umi barbar ini. Ki, ada apa sih? Coba kamu cerita sama aku. Ucap Amina yang sudah tiba di dahan samping sahabatnya. Umiku, Min. Umiku, hohohoho. Lagi-lagi di akhir kalimat itu diiringi dengan suara tangisan Askia. Ada apa dengan Umi kamu, Ki? Tanya Amina mulai khawatir. Umiku, hamil. Amina ternganga dengan mata membulat sempurna. Serius, Ki? Kamu gak bercanda? Tanyanya memperjelas, karena takut kupingnya yang salah tangkap. Seriuslah. Kalau bohongan ngapain aku buang-buang air mata? Sungut Askia. Kali aja kamu lagi akting karena latihan jadi pemain sinetron. Askia menatap tajam Amina. Daripada kamu ngoceh-ngoceh dan mengganggu lamunanku, mendingan kamu turun aja deh, Min. Tangan gadis itu sudah berada di punggung sahabatnya, bersiap untuk mendorongnya ke bawah. Ampun, Ki, ampun. Bisa patah tanganku kalau jatuh dari pohon yang tinggi ini. Entar kayak Umimu lagi. Waktu hamil kalian dulu. Katanya Umi kamu itu sempat jatuh dari pohon mangga yang ada di kebun ini juga. Dan tangannya patah. Kata siapa?
kata umiku. Oh ya? Kok Abi gak pernah cerita? Ya? Ya palingan Abimu malu kali. Hi. Askia manggut-manggut. Iya kali. Ngomong-ngomong Abimu yang udah tua gitu masih tokcer juga. Ya? Emangnya gak encok masih sanggup main begituan? Celetuk Aminah sambil menangkupkan kedua tangannya dan memberi sedikit gerakan seperti bertepuk tangan. Tapi posisi tangan itu punggung tangan bertemu telapak tangan, sehingga menghasilkan bunyi yang membuat keduanya bergidik karena geli. Itu dia yang aku pikirin. Min, Abiku gimana sih buatnya? Otakku gak nyampe membayangkan semua itu. Letak. Aminah mencita kepala Askia. Ya jangan dibayangkan juga kali. Gimana pun juga mereka itu orang tuamu. Dulu mereka buat kamu juga kayak gitu kan? Coba kamu ingat-ingat seperti apa dulu mereka buat kamu. Maka yang kali ini caranya juga gak beda jauh. Paling sedikit lebih kalem karena encok. Jika dulu Yasmin dan kawan-kawannya sangat polos, maka berbeda dari anak-anak mereka yang tahu segalanya. Meski sudah dididik dengan sedemikian rupa oleh orang tuanya, tapi terkadang mulut dan perilaku anak-anak ini masih sering di luar batas. Apain sih kamu? Min, udah gak usah bahas-bahas begituan lagi. Geli aku. Ya udah daripada kamu galau-galau gini, mendingan bantuin aku yuk. Bantuin apa? Bantuin bikin kue bolu gulung. Askia memicingkan mata. Buat apaan? Bukannya umimu juga bisa bikin kue? Kenapa nggak minta bantuin sama Umi Mila aja? Askia berusaha menolaknya secara halus, sebab di saat moodnya sedang tidak baik seperti ini, hasil masakannya sering di luar ekspektasi. Umiku udah pergi sama Abi. Selain itu, aku pinginnya bikin kue pakai hasil dari tanganku sendiri, biar dipuji sama calon mertua. Sahut Aminah sambil nyengir. Oh, emangnya kamu mau kasih kue buat orang taunya kau dalam rangka apa? Om Azmi lagi sakit. Jadinya aku pingin tengokin dan bawain kue buatanku. Biar nanti kalau mereka nyicipin dan rasanya enak mereka bakal terngiang-ngiang sama kue buatan aku itu. Dan akhirnya Tante Cindy bakalan lamarin aku deh buat kau, karena suka sama kue buatanku. Gumam Aminah menghayal. Aminah sangat suka pada Kal, dan ia sering mengatakan jika Cindy dan Asmi adalah calon mertuanya. Padahal Kal juga telah memiliki wanita idaman, dan yang pasti wanita itu bukan Aminah. Saat ini Kal menjadi ustadz di pondok pesantren ini. Ia menggantikan peran sang Abi, meskipun sedang menjalani S2, tapi masih di kota ini, karena tidak diizinkan kuliah di luar negeri seperti Aska saat ini. Sebab Cindy tidak mau jauh-jauh dari anaknya. Saat ini Aminah dan Askia juga baru saja lulus kuliah. Askia menjalani kegiatan barunya sebagai seorang chef. Sedangkan Aminah bekerja di kantor kakeknya. Mereka sama-sama menjadi wanita karier. Tidak seperti umi-umi mereka dulu yang memilih untuk menikah di usia muda. Bangun, Min. Gak usah ketinggian menghayal. Entar jatuh sakit loh. Kau tegur Askia. Menghayal dikit-dikit kan gak apa-apa. Siapa tahu suatu saat mimpiku ini jadi kenyataan. Sahut Aminah sambil terkekeh. Alah, dari sini ke tanah aja tinggi, Min. Apalagi dari langit jatuh ke bumi. Sumpah jauh banget. Sarkas Askia. Aminah mencebik. Ia kesal karena kata-kata Askia seolah meremehkannya. Kamu jangan bikin semangatku patah dong. Habisnya gimana ya? Kau itu ustadz, kalem dan berwibawa. Lah sedangkan kamu bocil kematian gini. Gak pantas Aminah. Ucap Askia mempertegas. Kun fayakun. Yang bagi kita tidak mungkin. Tapi sangat mudah bagi Allah untuk membalikan keadaan. Terserah kamu deh, Min. Yang jelas aku lagi malas masak-masakan. Aminah meraih tangan Askia dan menggoyangkan tangan sahabatnya itu. Min, lepasin. Aku gak mau mati konyol gara-gara jatuh dari pohon. Masa depanku masih panjang. Askia panik dan jejeritan dibuat Aminah. Oke, aku akan lepasin. Tapi kamu harus ngajarin aku buat kue. Deal.
Askia menghela nafas kasar. Daripada mati konyol, ia terpaksa setuju. Deal! Ucapnya terpaksa. Yes! Kita turun sekarang. Aminah sangat girang karena akan membuat kue untuk calon mertua yang masih berada di dunia hayalnya. Ke-357, entah siapa yang salah, S3. Dengan wajah masam Askia mengikuti Aminah pulang ke rumahnya. Saat ini di rumah besar itu tidak ada siapa-siapa. Karena Adriana sedang keluar dengan teman-temannya, sedangkan Aklima sedang melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Mila dan Hanan sampai saat ini tidak lagi menambah anak. Karena Mila merasa tidak sanggup lagi, dan Hanan pun tidak mempermasalahkan itu semua. Ayo, Ki! Buruan! Desak Mina karena Askia berdiri mematung di depan pintu. Dengan menghela nafas kasar, gadis yang sedang galau berat itu memasuki rumah sahabatnya. Assalamualaikum. Ucapnya dengan suara lemas. Waalaikumsalam. Sahut Aminah yang berjalan bersamaan dengan Askia. Setelahnya mereka langsung menuju dapur tanpa basa-basi. Karena Aminah sudah tidak sabar untuk bereksperimen di dapur. Padahal selama ini ia tidak pernah mau membantu Mila di dapur. Setiap kali Mila meminta bantuan, ia selalu memberikan 1001 alasan untuk menghindar. Bahan-bahan kuenya ada enggak? Tanya Askia. Ia mengeluarkan ponsel dari saku. Kemudian duduk di meja makan. Ada kok. Umiku kan sering banget bikin kue-kuean. Ya udah, siapin di sana. Oke, tapi bahannya apa aja? Ki. Saat ini, Aminah sudah berdiri di depan lemari tempat Mila menaruh bahan-bahan kue. Kamu mau buat kue apa? Tanya Askia balik. Aminah menyipitkan mata, dengan posisi tangan diletakkan di dagu. Selain bolu gulung ada kue apa lagi? Sih, banyak. Aku gak bisa sebutin satu persatu. Kamu sebut aja mau buat kue apa? Askia sudah kelihatan uring-uringan. Ia sangat malas memasak. Kenapa ribet banget? Sih, emangnya beda kue resepnya beda? Ya bedalah. Kenapa gak disamain aja sih? Ki, biar gak repot. Kamu kira bikin kue kayak bikin anak yang resepnya sama, tapi hasilnya beda-beda. Sarkas Askia yang mulai emosi. Karena sudah mengajari terpaksa ditambah lagi Aminah terlalu bawel. Sorry, namanya juga gak pernah bikin kue. Gak usah kebawa emosi gitu dong. Sahut Aminah balik menyolot. Brak. Askia menggebrak meja. Kamu serius gak sih, Min? Aku mau pulang aja deh. Ucap Askia merajuk. Ya udah iya. Kali ini aku gak bawel lagi. Aminah langsung panik. Takut Askia pulang sebelum mengajarinya membuat kue. Sebutin nama kuenya sekarang. Iya. Tapi jangan galak-galak gitu dong. Aku mau buat bolu gulung aja deh. Oke. Siapin telur, terigu pro sedang, gula, garam, vanila ekstrak, susu bubuk, margarin. Udah siap? Ucap Aminah antusias. Dengan berbagai bahan yang telah ia letakkan di meja. Saat ini posisi Askia duduk membelakangi Aminah. Pecahkan 5 butir telur. Sudah. Lanjut. Gula 1 sendok. Askia menarik nafas sebelum ucapannya selesai. Makan. Sambungnya. Cukup lama Askia menunggu. Tapi Aminah masih belum menjawab selesai. Sudah belum sih? Tanya Askia tanpa menoleh ke belakang. Karena ia terlalu sibuk memainkan ponselnya. Aminah malah berlari menuju kulkas. Sebentar. Ki. Aku minum dulu. Seret. Teriaknya. Katanya mau belajar masak. Baru disuruh masukin gula aja udah minum. Perasaan gula segitu gak ada berat-beratnya. Malah udah ngeluh haus aja. Kayak habis angkat gula 1 karung. Cibir Askia. Selesai minum Aminah kembali ke tempatnya. Lanjut, Ki. Serunya. Lanjut,
Terigu 1 sendok. Lagi-lagi ucapan Askia terputus karena sambil memperhatikan ponsel, yang sesekali membuat matanya mendelik ketika melihat sesuatu di layar ponselnya. Makan! Sambungan lagi setelah beberapa detik kemudian. Uhuk, uhuk, uhuk. Aminah batuk dan kali ia kembali minum. Lanjut, garam 1 sendok. Makan! Ucap Askia lagi. Uak, uak. Aminah langsung muntah-muntah di wastafel, sambil beberapa kali meludah. Namun Askia masih fokus dengan urusannya sendiri. Plak! Aminah memukul pundak Askia. Kamu mau ngerjain aku ya, Ki? Kenapa pakai disuruh makan gula, garam, dan tepung segala, sih? Protes Aminah setelah menyadari Askia sibuk senyum-senyum dengan ponselnya. Gak ada yang ngerjain kamu kok. Sahut Askia santai tanpa dosa. Terus kenapa senyum-senyum? Aminah melirik ke ponsel Askia. Nampak di sana ada foto seorang laki-laki tampan yang seperti difoto dengan jarak jauh, atau tanpa sepengetahuan laki-laki tersebut. Karena setiap foto-foto itu, sang lelaki tidak pernah menghadap kamera. Oh, pantesan agak gak waras. Ternyata kamu lagi liatin foto cowok ganteng. Aku aduin ke abimu baru tahu rasa. Ancam Aminah. Udah dibantuin kok malah ngancem-ngancem sih. Mendingan aku pulang aja. Malas ngajarin orang bawel kayak kamu. Ancam Askia balik. Pulang aja sana. Aku trauma belajar masak sama kamu. Katanya chef, tapi masaknya gak jelas. Chef abal-abal kali ah. Cibir Aminah. Meskipun mereka sering berantem seperti ini, tapi paling hanya selang beberapa jam sudah kembali baikan. Karena mereka adalah sahabat sejak kecil, jadi berantem itu sudah menjadi hal yang wajar dan menjadi makanan sehari-hari bagi keduanya. Askia yang merasa bergelar seorang chef yang ia banggakan itu dihina oleh Aminah langsung berdiri dan membusungkan dada. Jaga ucapanmu, Min. Aku ini chef. Chef beneran. Bukan chef abal-abal. Ucapnya berapi-api. Kalau chef beneran kenapa cara masaknya gak jelas? Protes Aminah. Jelaskan sama aku. Di mananya yang gak jelas? Tadi kamu suruh aku makan gula, makan tepung, makan garam. Lah bukannya jeti kue yang ada aku bakalan mati keracunan. Askia melongo, ia mengingat-ingat kembali apa yang ia ajarkan pada Aminah tadi. Ia juga tidak bisa mengingatnya lagi, karena tadi hanya berbicara asal-asalan. Bahkan takaran resep yang ia sebutkan juga salah. Sebab hati dan otak Askia sedang tidak sinkron. Raganya berada di sini, namun pikirannya sedang berterbangan kemana-mana. Jeti tadi kamu makan tuh gula garam? Iya. Kamu nyuruhnya begitu? Ya ampun. Maaf Min. Aku lagi gak fokus. Aminah membuang muka. Sebelahku sama kamu, Ki. Tahu gitu mendingan aku beli kue yang udah jadi aja di toko. Tinggal aku akuin aja kalau itu kue buatanku. Ya udah, kalau gitu kamu beli jadi aja ya. Aku mau pulang dulu. Assalamualaikum. Askia langsung berlari menggunakan jurus 1000 bayangan. Tidak ada rasa bersalah sama sekali di wajahnya. Ia buru-buru pulang karena telah mendapat solusi untuk mengatasi masalahnya yang akan memiliki adik. Waalaikumsalam. Nyebelin banget sih jadi orang. Omel Aminah sambil menjatuhkan tubuhnya di kursi. Gadis itu membenamkan wajahnya di meja karena merasa sedikit pusing. Astagfirullahalazim. Aminah. Kenapa dapur Umi jadi berantakan sekali? Teriak Mila yang baru saja memasuki dapur. Mila kaget lihat tepung yang tumpah, garam yang berhamburan di wastafel, serta ada 5 biji telur yang pecah di atas meja. Beginilah ketika anak gadis yang tidak pernah memasak terjun langsung ke dapur. Aminah benar-benar sepolos dan sekonyol itu mengikuti semua instruksi dari Askia. Padahal Askia juga sedang tidak fokus, sehingga membuat dapur Mila yang semula sangat rapi dan kinclong, menjadi kapal pecah. Aminah terperanjat mendengar nada mak lampir yang hampir memecahkan gendang telinganya. Ia segera mendongakkan wajahnya menatap Mila.
Umi udah pulang? Tanyanya basa-basi. Udah. Ini dapur kenapa jadi kapal pecah? Tanya Mila dengan mata melotot tajam sambil berkacak pinggang. Sontak membuat kaki Aminah lemas. Ia takut jika Mila akan berubah menjadi kuntilanak merah. Maaf, Mi. Tadi aku belajar masak. Tapi gak jadi. Sahutnya lalu berlari karena ingin kabur. Yuk! Tubuh Aminah terpental akibat menabrak abinya yang sedang berjalan memasuki dapur. Aduh, sakit. Jerit Aminah memegangi bokongnya karena jatuh menghantam lantai. Hanan segera mengulurkan tangannya. Tapi belum juga Aminah berhasil meraih tangan sang abi. Plak! Sebelah tangan Mila menangkis tangan Aminah. Dan sebelah tangannya lagi menjewer kuping anak gadisnya itu. Membuat Hanan kebingungan karena ia tidak tahu masalah apa yang terjadi pada Umi dan anak itu. Padahal ia dan Mila baru saja tiba di rumah beberapa detik yang lalu. Ke-358, kerempongan mengurus anak gadis S3. Mi, ada apa ini? Tanya Hanan dengan wajah bingungnya. Ia tidak kaget karena Mila dan Aminah memang sering ribut seperti ini akibat ulah anak mereka yang usil. Tapi Hanan bingung apa yang menjadi pertengkaran dua orang ini. Sebab Mila baru saja menginjakan kaki di rumah. Aminah langsung memeluk kuat kaki Hanan. Abi tolong. Singa lagi ngamuk. Ucapnya kelepasan. Tatapan mata Mila semakin tajam. Ia kembali ke dapur untuk mengambil sapu. Awas kamu ya. Orang tua sendiri dikatain singa. Emosi Mila semakin berapi-api akibat Aminah yang tidak bisa menjaga ucapannya. Tapi saat Mila kembali, batang hidung Aminah tidak nampak lagi. Yang ada hanya Hanan masih berdiri di tempatnya. Bi, mana Aminahnya? Tanya Mila. Hanan perlahan mendekati sang istri yang sedang memegang sapu. Ia memeluk dan mengusap-usap punggung Mila. Udah Mi, jangan marah-marah lagi. Tarik nafas panjang, keluarkan dari mulut. Ucap Hanan memberikan instruksi. Mila malah menggeleng cepat. Enggak, gak bisa. Bi, Aminahnya mana? Aminahnya Abi suruh ke kamar. Oh. Mila menghembuskan nafas panjang. Gak marah lagi, kan? Tanya Hanan sambil tersenyum. Gak, kalau Abi mau tanggung jawab. Sarkas Mila. Tanggung jawab apaan lagi? Kalau kamu hamil Abi pasti tanggung jawab kok. Canda Hanan untuk mencairkan suasana. Mila yang masih berapi-api dan tidak mood bercanda itu. Segera menarik tangan Hanan menuju dapur yang berantakan seperti kapal pecah. Nih, bersihin. Hanan terkesiap, walaupun sebenarnya berantakannya tidak seberapa. Tapi yang membuat ia jijik adalah bau amis dari telur-telur yang pecah. Ditambah lagi itu semua tidak bisa dibersihkan dengan mudah. Hanan meringis menatap sang istri. Abi lagi capek banget ini. Mi, gak sanggup beres-beres. Ucapnya dengan wajah melas. Abi kira Umi gak capek. Umi juga capek. Makanya anaknya disuruh tanggung jawab. Bukan dibantuin buat kabur. Pokoknya aku gak mau tahu. Kalau aku mau masak buat nanti malam ini dapur sudah harus beres. Mau itu Abi ataupun Aminah yang bersihkan terserah. Tapi kalau masih berantakan, Umi mogok masak. Dan kita satu rumah puasa. Tegas Mila kemudian masuk ke kamarnya. Hanan hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Semakin besar anaknya semakin sering Mila mengamuk. Karena Aminah sering membuat masalah. Mungkin setelah anak-anak menikah kelak mereka baru bisa menikmati masa tua dengan tenang. Argih. Sial banget sih aku hari ini. Udah gagal bikinin kue buat calon mertua. Sekarang malah gak bisa keluar dari kamar karena bakalan diterkam sama Umi. Gerutu Aminah sambil mengacak-acak rambutnya. Gadis itu berpikir keras. Bagaimana caranya agar ia bisa keluar kamar dan bisa menjenguk Azmi yang sedang dirawat di rumah sakit. Biasanya ketika Mila sedang marah, Aminah tidak akan bisa lolos sebelum marahnya mereda. Meskipun Mila tidak mengejar sang anak ke kamar,
Tapi ketika ia mendengar langkah kaki sang anak, maka Mila juga akan mencegahnya di ujung tangga dan memberinya siraman rohani. Aminah terus mondar-mandir di kamarnya, memikirkan jalan keluar, karena tekadnya sudah bulat untuk menjenguk Asmi ke rumah sakit. Sebab ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengambil hati sang calon mertua hayalannya. Selain itu, Aminah juga berharap dapat bertemu dengan Kal di sana nanti, karena ia sudah sangat merindukan wajah lelaki yang ia kagumi tersebut. Aku tahu, Umi pasti akan pura-pura baik-baik aja kalau ada temanku yang kesini. Kenapa aku gak suruh temanku main kesini dan pura-pura ngajak aku jalan aja? Ya. Gumamnya setelah berpikir keras. Aminah kembali menyipitkan matanya, dengan kepala yang terlihat memiring. Apa aku minta bantuan Askia aja? Ya. Belum juga mulutnya tertutup rapat, Aminah langsung menggelengkan kepala karena teringat kejadian yang menimpanya sekarang karena Askia biang keroknya. Gak jadi deh, takutnya malah makin kacau kalau aku minta bantuan lagi sama dia. Tapi temanku yang perempuan kan cuma Askia. Aminah kembali berpikir dan mencoba mengingat-ingat lagi siapa yang bisa menyelamatkannya dari amukan sang Umi. Oh, iya. Kenapa aku gak minta bantuan Alsana aja? Dia pasti maulah bantuin aku. Secara kan aku kakak sepupunya yang baik hati. Alsana adalah putri Denny dan Hania, meski usianya dengan Aminah terpaut 8 tahun. Tapi anak itu sangat akrab dengan Aminah. Aminah pun langsung menghubungi Alsana, meminta gadis itu bermain ke rumahnya dan pura-pura memerlukan bantuannya, agar Aminah bisa keluar dengan selamat dari rumah ini. Karena rasa cintanya pada Kal, Aminah sampai se-effort itu untuk mengambil hati Cindy dan Asmi. Askia kayaknya kecewa deh, setelah tahu aku hamil. Gumam Yasmin, yang sedang memasak untuk makan malam di dapur. Iya, tapi kita coba aja kasih dia pengertian pelan-pelan, agar dia paham dan mau menerima calon adiknya. Sayang, sahut Ihsan. Saat ini ia sedang meminum kopi sambil menemani Yasmin memasak di dapur. Meskipun sudah tua, namun sikap Ihsan yang lembut dan penyayang itu tidak pernah berubah. Yasmin menghembuskan nafas panjang. Tapi kan Abi tahu sendiri gimana Askia. Dia itu terlalu keras kepala. Apa yang menurutnya benar, maka akan sulit buat kita luruskan. Kita coba aja dulu. Nih, kasih pengertian pelan-pelan. Insya Allah dia mau menerima kok. Umi gak yakin. Pusing rasanya mikirin anak-anak ini. Belum lagi nanti kita harus kasih tahu Aska. Gimana kalau tanggapannya juga sama seperti Aski ya? Apa yang harus kita lakukan? Ihsan beranjak dari tempat duduknya, melingkarkan tangannya dengan perlahan di perut sang istri yang sedang asik menumis bumbu di wajan. Sesekali ia memberi usapan lembut di perut itu. Gak usah difikirin, tugasmu hanya menjaga anak kita yang ada di sini dengan baik. Urusan Aska dan Askia biar Abi yang urus, ya? Pokoknya Abi minta Umi jangan kebanyakan pikiran. Ingat apa kata dokter? Kehamilan di usia yang tidak muda lagi itu resikonya sangat besar. Abi gak mau kalau Umi sampai drop. Bisik Ihsan lembut. Umi! Abi! Teriak Askia masuk ke dapur secara barbar seperti rentenir yang sedang menagih hutang, membuat Ihsan refleks melepaskan pelukannya. Cia, ada apa sih? Nah, kok manggil-manggilnya kencang banget? Emangnya ada apa? Ada urusan sepenting apa sampai membuat kamu lupa ngucapin salam saat masuk rumah? Bukankah Abi sudah ngajarin kamu, kalau masuk rumah harus mengucapkan salam lebih dulu? Tanya Ihsan dengan nada sedikit menyentak karena kaget. Sika! Askia berdecak kesal. Ia ingin segera menyampaikan maksud dan tujuannya, tapi malah mendapat teguran dari sang Abi. Beruntungnya ia sangat menyayangi Ihsan, sehingga tidak berani marah pada lelaki itu. Maaf, aku lupa. Sahutnya ketus. Ya udah, kalau gitu masuk dapurnya diulang lagi ya. Anak cantik. Jangan lupa ngucapin salam. Ucap Ihsan lembut dengan senyumannya yang membuat Yasmin kelepak-kelepak. Yasmin memicingkan mata, karena Ihsan terlalu manis pada anak gadisnya.
Ia masih sering cemburu ketika melihat Abi dan anak itu berdekatan. Karena Ihsan sangat lembut pada Askia yang barbar. Padahal Ihsan juga berperilaku sama ketika bersama dengan dirinya. Hanya saja Yasmin tidak bisa terima Ihsan bersikap manis pada siapapun. Ia hanya ingin memiliki senyuman manis dan tutur kata yang lembut dengan kalimat-kalimat yang membuat melayang itu sendirian. Ke-359, Permintaan Askia, S3. Assalamualaikum. Abiku yang paling tampan, dan umiku yang selalu bermuka masam. Ucap Askia dengan nada lemah lembut bak pramugari. Gadis itu benar-benar menuruti semua permintaan sang Abi. Ia kembali mengulang masuk ke dapur seperti permintaan Ihsan tadi. Waalaikumsalam. Yasmin langsung mencebik, sedangkan Ihsan mengulum bibir karena ingin tertawa. Ihsan sangat hafal bagaimana wajah Yasmin. Ia memang jarang sekali memasang wajah yang enak dipandang. Wajah istrinya itu selalu masam ketika didekati oleh Askia, sebab anak perempuannya itu sangat cerewet. Selain itu Yasmin juga selalu cemburu pada anaknya sendiri. Kamu habis dari mana, Nak? Tanya Ihsan basa-basi. Habis dari rumahnya Aminah. Kamu habis main sama Aminah? Askia menggeleng dengan wajah bingungnya. Gak main sih, Bi. Terus ngapain? Ngajarin buat kue. Oh ya? Kalian habis bikin kue apa? Nah, kok Abi gak dibawain? Goda Ihsan. Bikin kuenya gak jeti, Bi. Kok bisa gak jeti? Tanya Ihsan lagi. Ihsan memang lebih senang mengajak berbicara anaknya ketimbang Yasmin. Umi satu itu lebih banyak diam dan jarang berinteraksi dengan sang anak. Iya, soalnya aku mau bicara sama Abi dan Umi. Ini penting. Yasmin langsung mematikan kompor, karena masakannya sudah matang. Ia berbalik menghadap Askia. Mau bicara apa lagi, Ki? Kalau soal kehamilan Umi rasa semuanya sudah jelas. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mau tidak mau kamu harus mau menerima adik kamu. Pokoknya Umi gak mau kamu protes soal kehamilan Umi lagi. Karena anak itu merupakan rezeki di dalam sebuah pernikahan. Sahut Yasmin panjang lebar. Padahal Askia juga belum menjelaskan apa-apa. Ya, mungkin ini menyangkut soal kehamilan Umi. Dan aku bisa aja terima. Asalkan Umi dan Abi izinkan aku buat. Ucapan Askia terputus. Kemudian ia memejamkan mata. Menikah? Ucapnya tanpa berani menatap wajah Ihsan dan Yasmin. Ihsan dan Yasmin terperanjat kaget. Sebab selama ini Askia tidak pernah dekat ataupun berpacaran dengan laki-laki. Tapi tiba-tiba malah berbicara seperti ini. Masakannya udah mateng, Mi. Bukannya langsung menjawab atau mengiyakan. Ihsan justru bertanya pada Yasmin. Yasmin yang masih bingung, hanya menjawab dengan anggukan kepala. Jujur ia syak mendengar permintaan Askia. Bukan tidak setuju anaknya menikah. Hanya saja Yasmin bingung karena selama ini belum ada laki-laki yang melamar sang anak. Ihsan menggandeng tangan keduanya. Kita bicara di ruang keluarga aja, ya. Ucapnya tegas. Dua orang itu pun menurut. Mereka mengikuti langkah Ihsan. Tidak ada yang protes sama sekali karena Ihsan adalah pemimpin keluarga ini. Duduk. Pinta Ihsan pada istri dan anaknya. Kaki Askia sudah terasa gemetar. Karena ia juga takut untuk meminta hal semacam itu. Tapi karena tahu sekarang kasih sayang orang tuanya akan terbagi pada sang adik. Maka ia memutuskan untuk mencari kebahagiaan di luar sana. Ihsan duduk di tengah-tengah keduanya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian menghembuskan perlahan dari mulut agar dapat berbicara dengan tenang. Tidak lupa ia meraih tangan Askia dan menggenggamnya erat. Askia Humaira Rohidah, anak Abi yang solehah. Abi mau tanya, apa kamu benar-benar telah siap untuk menjadi seorang istri? Tanya Ihsan lembut. Ia tidak seperti Yasmin yang selalu ngegas. Askia mengangguk pelan. Ia tidak berani menatap mata sang Abi. Hatinya pun bergetar karena tadi Ihsan menyebutkan namanya secara lengkap. Askia, tatap mata Abi. Nak. Pinta Ihsan tegas.
Sebelah tangan Askia yang tidak digenggam oleh Ihsan, tengah meremas kuat abaya yang ia kenakan. Entah kenapa Askia merasa tidak sanggup mengatakan itu semua pada sang abi. Karena ia begitu mencintai Ihsan, dan tidak sanggup rasanya mengatakan pada sang abi, bahwa ia telah mencintai lelaki lain. Karena cinta pertama bagi anak perempuan adalah ayahnya. Karena sang anak tetap menundukkan wajahnya, Ihsan mengangkat sedikit dagu Askia, hingga anak itu menatap wajahnya. Nak, sekali lagi Abi tanya, apakah kamu benar-benar serius ingin menikah? Jawab Abi dengan sebuah kalimat, agar Abi tahu bahwa kamu serius ingin membina rumah tangga. Iya. Bi, aku mau nikah. Sahut Askia terbata. Nak, Abi tidak melarang kamu untuk menikah. Sebab Abi tahu usia kamu juga sudah mulai dewasa. Tapi kamu harus tahu, menjadi seorang istri itu tidak mudah. Apakah kamu sanggup untuk mengabdi pada suamimu? Dan jika dia tidak mengizinkan kamu untuk berkarya, apakah kamu rela melepaskan semua jabatanmu? Yasmin hanya menunduk. Ia tidak ikut berbicara walaupun hanya sepatah kata. Karena Yasmin sendiri sudah pernah mengalami bagaimana rasanya setelah menjadi seorang istri. Di mana kehidupannya berubah 180 derajat. Hidup penuh aturan dari sang suami, karena sang suami merupakan seorang ustadz, sedangkan dirinya seorang gadis pergaulan bebas. Selain itu, Yasmin juga harus merelakan karirnya yang sedang menanjak, demi mengabdikan hidup sepenuhnya untuk suaminya. Karena itu, ia selalu menekankan pentingnya memikirkan dengan matang sebelum memutuskan untuk menikah. Karena baginya menikah adalah sesuatu hal dan keputusan paling besar di dalam hidup. Namun, ketika Ihsan mengajukan pertanyaan yang sudah menggantung dalam benaknya, Yasmin hanya bisa terdiam, membiarkan sang suami mengambil alih pembicaraan. Karena Ihsan lebih bijak dalam menyusun kalimat, agar tidak melukai perasaan Askia. Askia tidak menjawab. Pandangan matanya malah berputar kemana-mana, sepertinya gadis itu juga masih ragu. Karena ia sangat bangga dengan gelarnya sebagai seorang chef. Kenapa diam? Nak, apakah kamu belum siap untuk semua itu? Tanya Ihsan. Aku siap, Bi. Sahutnya ragu-ragu. Ihsan mengangguk. Kemudian ia kembali menatap mata sang anak. Oke, kalau boleh tahu, siapa laki-laki yang akan menjadi suamimu? Deh. Askia terperanjat, jantungnya hampir melompat karena pertanyaan ini. Kenapa kaget gitu, Ki? Tanya Yasmin karena wajah gadis itu nampak pucat. Gak apa-apa, Mi. Kilahnya. Nak, kalau ingin menikah itu, tentunya bukan hanya dari satu pihak. Tapi ada pihak lain sebagai pasanganmu. Gak mungkin kan kamu mau nikah sama pohon pisang? Canda Ihsan mencairkan suasana. Karena dari tadi wajah Askia sangat tegang. Gak mungkin dong, Bi. Aku ini perempuan normal. Terus siapa calon suami kamu? Kenapa dari tadi ditanya gak jawab-jawab? Sih? Desak Yasmin tidak sabar. Rasanya ia ingin menarik lidah Askia agar setiap ucapan gadis itu tidak menggantung. Jiwa keponya sudah meronta-ronta ingin tahu siapa lelaki yang berhasil merebut hati anak gadisnya yang dingin. Kalau aku kasih tahu, Abi sama Umi jangan marah. Ya, janji. Tergantung. Kalau calon kamu orang gak benar, Umi gak bakalan setuju. Enak aja nanti anak Umi yang baik ini jadi rusak. Karena didikan yang gak benar dari suaminya. Sentak Yasmin. Ihsan mengedipkan mata pada Yasmin, memberikan isyarat pada sang istri, bahwa mereka harus mendengarkan lebih dulu penjelasan dari sang anak. Lanjutkan. Nak, siapa laki-laki yang ingin menjadi suamimu? Ucap Ihsan. Lagi-lagi Askia menunduk, nama ini bukan sembarang nama yang akan ia sebutkan. Karena resikonya sangat besar. Dia memang bukan seorang ustadz seperti Abi. Tapi aku yakin dia laki-laki yang baik, yang taat beribadah, dan bertanggung jawab. Oke? Siapa dia? Dia siapa? Ki! Nafas Umi udah diubun-ubun nunggu jawaban dari kamu.
Sela Yasmin yang kesabarannya sudah habis. Askia menunduk semakin dalam. Kah? Belum selesai Askia berbicara. Pasti kau, kan? Sela Yasmin lagi sok tahu. Ke-360, membingungkan, S3. Biar Askia yang menjelaskan semuanya. Kau tegur Ihsan, untung laki-laki satu ini memiliki kesabaran seluas samudra. Andai laki-laki lain yang berada di posisi Ihsan, mungkin mulut Yasmin akan dilakban agar tidak memutuskan perkataan orang terus-menerus. Iya, tapi kasih taunya buruan dong. Umi udah gak sabar. Sekarang kasih tahu Umi dan Abi. Siapa laki-laki yang ingin menjadi suami kamu? Pinta Ihsan lagi pada Askia. Umi bakal senang banget deh, kalau laki-laki itu adalah kau. Itu artinya Umi bakal besanan sama Tante Cindy. Sambung Yasmin lagi, membuat Ihsan menghela nafas kasar. Biar Askia jelaskan dulu. Kita nggak perlu menerka-nerka. Dan Umi jangan berharap besanan dengan Cindy, karena laki-laki yang dimaksud anak kita bukan kau. Seketika Yasmin langsung manyun. Abi gimana? Sih? Katanya gak boleh menerka-nerka, tapi Abi sendiri memastikan kalau laki-laki itu bukan kau. Sungutnya kesal. Kan tadi Askia sudah bilang, kalau orang yang dia maksud bukan seorang ustadz. Lah, sedangkan kau kan ustadz. Jelas Ihsan, ia benar-benar menyimak setiap perkataan Askia, sehingga tidak gagal faham seperti Yasmin. Seketika Yasmin langsung lemas, karena harapannya untuk menjadi besan dengan sang besti telah hilang. Ya, padahal Umi pingin banget punya mantu kau. Dia baik, ustadz pula. Umi yakin dia pasti bisa mendidik kamu seperti Abi mendidik Umi dulu. Apalagi kali itu anaknya juga sabar banget. Dia pasti bisa ngertiin kamu yang bawel dan cerewet ini. Perasaan Askia semakin tidak karuan. Bukannya diberi kesempatan untuk berbicara, justru Yasmin yang mengungkapkan isi hatinya. Abi tahu kali itu anak yang baik. Tapi kita tidak berhak untuk memaksakan anak-anak kita untuk menikah dengan orang yang kita sukai. Mereka berhak memilih jalan hidup dan pasangan hidup masing-masing. Tugas kita sebagai orang tua hanya meluruskan ketika anak-anak kita berbuat salah. Jadi selama jodoh pilihan mereka itu baik, dan tidak ada yang salah, maka kita harus mendukungnya. Nasihat Ihsan pada sang istri. Entah didikan seperti apa yang pernah diberikan orang tuanya dulu, sehingga Ihsan bisa sesabar ini menghadapi sang istri. Dari awal menikah, hingga pernikahan mereka sudah memasuki usia 24 tahun. Ia tidak pernah sekalipun membentak, ataupun menasehati Yasmin dengan cara yang kasar. Laki-laki itu selalu mampu mengendalikan diri, dan bersikap lemah lembut, meski hatinya kesal dan marah. Saat sang biang kerok yang membuat urusannya semakin susah itu sedang diinterogasi, Aminah melenggang dengan santainya keluar kamar, karena Alsana mengabari bahwa ia sudah tiba di hadapan rumah Aminah. Ternyata benar dugaan Aminah, saat ini uminya sedang menunggu di ujung tangga dengan sapu lidi di tangannya. Saat ini, Mila sudah berganti pakaian dengan daster rumahan, dan tidak mengenakan hijab. Nampak keringat membanjiri wajah Umi barbar itu, sebab Mila baru saja membereskan dapur yang seperti kapal pecah tadi, karena ia tidak tega memaksa sang suami membereskan semuanya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu keluar juga. Ucap Mila penuh penekanan sambil mengayunkan sapu lidi di tangannya. Ada Umi. Sapa Aminah tanpa dosa, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Bahkan saat ini, anak itu sudah berpakaian rapi dengan abaya dan hijab pasmina yang ia kenakan. Nampak sebuah tas selempang juga sudah nangkring di bahunya. Mau kemana kamu? Mau jalan sama Alsana? Katanya dia minta bantuin nyari buku sama aku. Jelas Aminah berbohong. Meskipun tahu berbohong itu dosa, tapi demi bertemu dengan pujaan hati ia terpaksa berbuat nekat ini. Benar kamu mau pergi sama Alsana, Min? Tanya Hanan tiba-tiba muncul dari arah dapur. Meskipun Mila tidak meminta Hanan beres beras, tapi laki-laki itu tetap membantu sang istri, agar singa tidak semakin mengamuk. Aminah langsung berjalan ke arah Hanan dengan langkah manja. Ia mencium bolak-balik tangan sang abi,
kemudian bergelayut manja di lengan sang Abi dengan wajah melas. Iya, Bi, Auzana juga sekalian minta ditemanin beli keperluan sekolah yang lainnya. Aku boleh nemenin dia, kan? Masa Abi tega biarin keponakan Abi yang cantik itu pergi sendirian? Bujuk Aminah sangat manis. Emangnya Tante Hania dan Om Denny kemana? Sampai-sampai kamu yang harus menemani Auzana. Selamila mulai curiga, karena alasan Aminah kurang meyakinkan. Biasa, Mi, Om Denny kerja. Aminah yang menyadari ucapannya itu salah, karena hari ini Minggu, langsung meralat ucapannya. Maksud aku Om Denny lagi ada acara sama Tante Hania. Umi gak percaya. Jangan bohong kamu Aminah Shakira. Ancam Mila dengan mata melotot tajam. Salah, Mi, yang benar Aminah Shakira. Setelah Hanan membetulkan, membuat Mila juga ikut menatap tajam sang suami. Cuma beda satu huruf. Abi gak usah protes. Bentak Mila dengan nada mak lampir. Sontak nyali Hanan langsung ciut. Wibawanya sebagai seorang ustadz seolah-olah hilang. Karena tidak berani berkutik ketika dibentak istri. Sebenarnya Hanan bukan takut istri, hanya saja ia malas bertengkar. Karena jika Mila ngambek, ia tidak ada teman ngobrol dan teman tidur. Sebab jika sedang marah Mila tidak mau tidur dengan sang suami. Iya, Mi, teruskan. Ucap Hanan terbata. Sekali lagi Umi tegaskan ya. Aminah Shakila, kalau kamu berani membohongi Umi, jangan harap kamu bisa masuk rumah ini dengan rambut panjangmu. Akan Umi pastikan rambut panjang dan indah kebanggaanmu yang tertutup hijab itu, akan Umi gundul sampai botak. Mila terlihat sangat tegas dan tidak sedang bermain-main, membuat bulu kuduk Aminah merinding. Tapi karena teringat dengan wajah tampan Kal, nyalinya kembali terkumpul. Aku gak bohong, Mi. Oke, Umi telepon Tante Hania dulu. Mila merogoh saku dasarnya, lalu mengeluarkan ponsel dari sana. Aduh, bakalan dibotakin beneran. Nih. Batin Aminah ketar-ketir. Hanan malah menahan tangan sang istri. Ia tidak suka jika Mila membesar-besarkan hal sepele seperti ini. Hanan takut jika Mila menelpon Hania. Hanya akan mengganggu mereka yang sedang sibuk saja. Gak usah, Mi, Abi yakin mereka gak akan bohong. Ucap Hanan. Tapi gimana kalau mereka bohong? Abi yang akan tanggung jawab. Sayang, silahkan kamu gundul kepala Abi kalau Aminah sampai berani berbohong. Mila mengangguk setuju. Oke, Umi setuju. Ingat, kalau anak ini berbohong, maka Abi harus siap botak. Yay, kalau gitu aku pergi dulu. Assalamualaikum. Seru Aminah sambil mencium tangan kedua orang tuanya yang sedang berdebat. Setelah itu ia langsung berlari keluar rumah menyusul Auzana yang sedang menunggunya di dalam taksi online. Ini sebenarnya kalian mau berdebat? Atau mau dengerin penjelasan aku? Sih? Perasaan dari tadi aku gak dikasih waktu buat ngomong. Gerutu Askia, karena tidak tahan lagi mendengar obrolan orang tuanya yang makin kemana-mana. Mau dengerin penjelasan kamu dong, Nak? Ayo, jelaskan sekarang, siapa laki-laki yang ingin menjadi suamimu? Ucap Ihsan yang kembali menatap lekat wajah Askia. Aku mau nikah sama Kazaki. Jelas Askia langsung to the point, agar tidak semakin belibet. Yasmin dan Ihsan ternganga. Jaki anaknya Om Fakhir sama Tante Adibah? Tanya dua orang itu kompak. Askia menggeleng pelan. Bukan. Kalau bukan Zaki itu, terus Zaki yang mana? Zaki yang manajer di restoran kita. Lagi-lagi dua orang itu terperanjat. Apakah selama ini kalian memiliki hubungan spesial? Sehingga kamu menyebut Pak Zaki dengan sebutan Kak? Tanya Ihsan serius. Enggak, Bi. Maksud aku Pak Zaki. Lalat Askia. Terus apa yang membuat kalian ingin menikah? Apakah Pak Zaki ingin ta'aruf dengan kamu? Askia menggeleng. Terus, gimana caranya kalian ingin menikah? Apa Pak Zaki ingin langsung melamar kamu aja?
Tanya Ihsan lagi. Lagi-lagi Askia menggeleng. Terus maksudnya gimana? Ki? Pak Zaki ingin langsung akad aja tanpa lamaran sama kamu. Kini Yasmin yang bertanya. Ia sangat gregetan dengan jawaban Askia yang membangunkan. Ihsan mengusap-usap kepala sang anak. Ia menyadari ketakutan dan kegelisahan di wajah Askia. Askia, sayang? Anak Abi, tolong jelaskan ini bagaimana maksudnya? Apakah Pak Zaki ada bilang kalau dia ingin menjadikan kamu istrinya? Tanya Ihsan lembut, agar sang anak tidak takut. Nggak ada. Sahut Askia singkat, padat, dan jelas. Tapi Ihsan dan Yasmin semakin bingung. Ada yang mau dua bab gak? Komen ya. Ke-361, keputusan yang berat S3. Ihsan dan Yasmin saling menatap mata satu sama lain dengan alis yang menyatu. Mereka bingung apa yang sebenarnya dimaksud oleh Askia. Katanya anak itu ingin menikah, tapi lelaki yang ia sebut akan menjadi suaminya tidak ada mengajaknya untuk menikah. Yasmin terlihat memberikan kode pada sang suami, namun Ihsan hanya mengangkat kedua bahunya. Ia juga gagal faham, sama seperti Yasmin. Ini maksudnya gimana sih? Ki? Kamu yang terlalu pintar? Atau otak Umi yang terlalu sedikit? Sehingga tidak mengerti dengan maksud kamu? Tanya Yasmin langsung to the point. Seperti yang aku katakan tadi, Mi. Sahut Askia, karena ia tidak sanggup untuk mengatakan apa yang ia mau. Askia takut Ihsan dan Yasmin akan kecewa terhadap dirinya. Nak, maksudnya gimana? Kalau memang Pak Zaki tidak ada mengatakan akan menikahi dan melamar kamu, lantas kenapa kamu bilang ingin menikah dengan Pak Zaki? Kini giliran Ihsan yang bertanya, sebab Askia lebih berani menjawab pertanyaan Ihsan dibanding sang Umi. Karena Yasmin selalu mengoti anaknya jika jawaban Askia kurang cocok di telinganya. Askia nyengir kuda. Ia berusaha santai meskipun jantungnya hampir copot. Aku yang suka sama dia. Bisakah Abi melamarkan Pak Zaki untuk aku? Akhirnya dengan susah payah, kalimat itu dapat keluar dari mulut Askia. Deh. Ihsan dan Yasmin melongo. Dengan posisi mata yang hampir keluar. Dan mulut yang menganga lebar. Bi, ini konsepnya gimana sih? Masa iya kita yang lamar laki-laki buat anak perempuan kita? Sumpah ini gak masuk akal. Bi, mau ditaruh di mana muka kita di depan para karyawan yang lain? Sepertinya Yasmin menentang keras permintaan sang anak. Sebab anaknya masih gadis dan berpendidikan. Rasanya terlalu gengsi dan memalukan jika pihak wanita lebih dulu yang melamar laki-laki. Pokoknya aku gak mau tahu. Abi harus melamarkan Pak Zaki untuk aku. Kalau Abi dan Umi gak mau, aku yang akan melamar Pak Zaki sendiri. Tegas Askia memberanikan diri. Kamu jangan terlalu tergesa-gesa. Ki, menikah itu bukanlah hal yang kecil. Tapi menikah itu sesuatu hal yang sangat besar. Ada banyak yang harus dipersiapkan. Mulai dari ekonomi, sampai dengan mental. Jangan kamu meminta menikah hanya karena marah dan kecewa pada kami. Nah, Umi gak mau melihat kamu menyesal di kemudian hari. Nasihat Yasmin. Ihsan terdiam sambil menutup wajahnya dengan tangan. Ia bingung apa yang harus dilakukan. Ada rasa sedih dan kecewa juga di hatinya. Karena anak perempuannya ingin menikah dengan cara seperti ini. Ini sama saja Askia merendahkan dirinya di hadapan laki-laki. Walaupun tidak ada larangan perempuan untuk melamar seorang laki-laki lebih dulu. Namun tetap saja ini terlalu berat bagi Ihsan dan Yasmin. Aku sudah siap, Mi. Dari dulu aku sudah mengagumi Pak Zaki. Dia laki-laki yang taat beribadah. Dia rajin, sopan, baik, lembut, dan bertanggung jawab kepada pekerjaan. Dia laki-laki yang berperilaku sangat mirip seperti Abi, meskipun bukan seorang ustadz. Tapi kita nggak bisa langsung melamar dia begitu aja. Bagaimanapun juga kita belum tahu seperti apa latar belakangnya Pak Zaki. Seperti apa keluarganya. Dan apakah dia masih single atau telah memiliki wanita idaman. Aku nggak pernah lihat Pak Zaki bersama perempuan. Nih, dia masih sendiri. Aku yakin dia pasti mau menerima lamaranku.
Ucap Askia sangat yakin. Yasmin memutar bola matanya malas, sudah berusaha memberikan pengertian tapi Askia tetap saja kekeh dengan keinginannya. Ya sudah, terserah kamu, Ki, tapi beri kami waktu untuk mencari tahu semua tentang Zaki itu. Meskipun Umi bukan orang yang baik, tapi Umi ingin anak-anak Umi mendapatkan jodoh yang baik. Terutama yang baik dalam segi agamanya. Mencari suami yang faham agama itu sangat penting. Sebab dia yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Jangan asal suka dan langsung minta dinikahi. Nak, sebab setelah menikah nanti, surgamu akan berpindah pada suamimu. Umi tidak ingin kamu menitipkan surgamu di tangan laki-laki yang salah. Meskipun laki-laki yang bernama Zaki itu telah bekerja hampir 8 tahun di restoran mereka. Namun Ihsan dan Yasmin sama sekali tidak pernah mengetahui kehidupan pribadi laki-laki tersebut. Walaupun ia begitu bertanggung jawab atas pekerjaan, tapi mereka juga tidak yakin apakah Zaki bisa bertanggung jawab pada sang anak. Bi, gimana? Abi mau melamarkan Pak Zaki untuk aku, kan? Tanya Askia mendesak. Ihsan menghela nafas panjang. Beri Abi waktu untuk memikirkan semua ini. Sahutnya kemudian berlalu dari sana. Yang menjadi beban pikiran Ihsan saat ini, bukan karena harus melamar lebih dulu. Tapi jujur ia ingin anaknya yang sedikit bandel itu memiliki suami yang mampu membimbingnya, dan sabar menghadapi sikapnya. Sebab Ihsan sebagai orang tua saja sering kewalahan menghadapi sikap Askia. Selain itu, ia juga tidak ingin Askia terburu-buru untuk menikah hanya karena kecewa pada mereka saja. Sebab pernikahan bukan untuk mainan, atau pelampiasan. Tapi aku butuh kepastian sekarang, Bi. Pekik Askia karena Ihsan sudah mulai menjauh. Ki, tolong hargai perasaan Abimu. Ini adalah keputusan yang sangat berat bagi kami. Kau tegur Yasmin. Kemudian ia juga beranjak menyusul sang suami. Ceklek. Yasmin membuka pintu kamar dengan perlahan. Ia mendapati Ihsan yang sedang merenung di tepi ranjang. Pandangan mata laki-laki itu terlihat kosong dan nampak berkaca-kaca. Selama berumah tangga, baru kali ini Yasmin melihat Ihsan merenung dan menampakkan beban pikirannya seperti ini. Dengan gerakan pelan, Yasmin duduk di sisi sang suami. Mengulurkan tangannya perlahan, dan mengelus lembut punggung Ihsan. Bi, aku tahu Abi kecewa dan sedih dengar pernyataan Askia tadi. Jika Abi ingin menangis silahkan menangis di pundakku. Bisiknya lirih. Ihsan menggeleng pelan. Abi seorang laki-laki, dan harus menjadi kekuatan untuk kalian semua. Aku tahu. Tapi tidak ada larangan untuk laki-laki menangis. Sebab laki-laki juga memiliki hati dan perasaan. Lagi pula menangis itu bukan berarti lemah, tapi menangis adalah bukti dari rasa lelah kita. Kalau Abi malu menangis di hadapanku, aku bersedia untuk menutup mata agar tidak melihat tangisanmu. Bisik Yasmin penuh pengertian. Yasmin perlahan menarik kepala suaminya, meletakkannya di pundaknya yang lembut, membiarkan laki-laki yang selama ini berjuang sendiri itu menumpahkan air matanya. Ia mengerti, tidak hanya Askia yang telah memberatkan batin suaminya, tetapi beragam beban terpendam yang telah lama ia genggam erat. Lelaki itu selalu tampak kokoh, namun sebenarnya pundaknya sudah retak di bawah beban dunia, selalu tersenyum. Meski setiap nafasnya adalah perjuangan untuk bertahan dalam kelelahan yang mematikan. Setelah merasa sedikit lega, Ihsan menghapus air matanya. Menarik nafas panjang, dan menghembuskan perlahan dari mulut. Maafkan Abi. Abi lemah. Suamimu ini terlalu cengeng. Sangat mudah menangis seperti ini. Yasmin menatap mata sang suami. Ia membantu mengusap air mata yang masih tersisa di pipi Ihsan. Di mataku kamu adalah laki-laki kuat. Sebab hanya aku yang tahu seperti apa perjuangan hidupmu. Terima kasih, sayang. Kamu adalah istri solehah, yang selalu menghiburku ketika sedang bersedih, yang selalu ada menemani dan menerimaku dalam keadaan apapun. Aku bahagia dapat memilikimu. Cup. Ihsan mengecup lama kening Yasmin. Ia bersyukur Yasmin sangat mengerti akan perasaannya. Aku juga bersyukur dapat menjadi istri dari laki-laki seperti Abi. Dan aku berharap,
Semoga Askia diberikan jodoh sepertimu. Aku tidak ingin anak kita jatuh ke tangan orang yang salah. Ke-362, Wanita Idaman, Kal, S3. 1 minggu kemudian. Pagi ini, Ihsan sedang mengenakan pakaiannya di hadapan cermin besar di dalam kamar mereka. Ia nampak mengenakan kemeja dan celana bahan, meski usianya sudah senja. Rambutnya pun mulai kusam dan sedikit memutih, namun ketampanan laki-laki itu masih terpancar jelas. Sepertinya usia tidak dapat memudarkan aura ustadz tampan satu ini. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Masuklah Yasmin yang langsung mendekati sang suami. Ia membantu Ihsan memasang kancing ke mejanya. Mau kemana? Bi? Kok tumben pakai kemeja gini? Tanya Yasmin penasaran. Mau ke restoran. Sayang. Abi mau menemui Zaki. Abi yakin? Mau menemui Zaki? Ihsan mengangguk pelan. Insya Allah yakin. Sayang. Apa keputusan Abi sudah bulat? Abi sudah yakin dengan semua ini? Yasmin tahu, dari raut wajah sang suami, masih nampak keraguan yang begitu besar. Tentu tidak mudah bagi seorang ayah menyerahkan anak gadisnya pada laki-laki lain. Ihsan belum siap jika tidak lama lagi Askia akan menjadi istri orang. Sebenarnya Abi juga masih ragu, dan bingung bagaimana cara memulai semuanya dengan Zaki nanti. Tapi karena Abi melihat kesungguhan Askia yang ingin menjadi seorang istri, mau tidak mau Abi harus mengupayakan semuanya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak gadis kita. Nampak ada bulir bening yang tertahan di pelupuk mata Ihsan. Entahlah, hatinya terasa berat, dan mulutnya merasa tidak mampu mengatakan semuanya pada laki-laki yang bernama Zaki tersebut. Ya sudah, kalau begitu aku temanin Abi, ya. Gak usah, sayang. Abi bisa sendiri kok. Tolak Ihsan. Enggak, aku gak mau Abi menghadapi ini sendirian. Askia itu juga anakku. Mari kita selesaikan masalah ini sama-sama. Tegas Yasmin. Oke, kalau kamu mau ikut, gak apa-apa. Tapi Abi minta Umi jangan sakit hati jika jawaban Zaki tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Umi sih gak akan sakit hati, Bi. Tapi yang Umi takutkan adalah anak kita. Apakah dia bisa menerima konsekuensi atas semua ini? Sebab sesuatu yang tidak kita ketahui, bisa saja menjadi terungkap ketika kita membahas hal sensitif ini dengan Zaki. Maksud Umi, bagaimana jika Zaki menolak dan mengatakan telah memiliki wanita lain? Apakah Askia bisa menerima semua itu? Apapun jawaban dari Zaki nanti, kita doakan saja yang terbaik untuk anak kita, Mi. Beberapa saat kemudian, Ihsan telah memasuki mobilnya. Begitupun dengan Yasmin yang menemani sang suami. Mereka pergi hanya berdua saja, karena Askia telah pergi lebih dulu. Tadi pagi-pagi sekali, bahkan sebelum sarapan ia sudah pamit lebih dulu pada Yasmin. Entah pergi ke restoran atau pergi ke tempat lain. Yasmin pun tidak tahu. Sebab setelah kejadian minggu lalu Askia lebih banyak diam, dan ketika ditanya enggan untuk menjawab. Bi, aku mohon. Entah kenapa hatiku gelisah. Aku janji aku tidak akan membuat Abi dan Umi malu. Bujuk seorang laki-laki pada kedua orang tuanya. Di ruang keluarga itu, nampak ada seorang lelaki muda yang sedang tertunduk memohon di hadapan orang tuanya. Laki-laki itu bernama Al-Halef Siansaka. Ya, dia adalah Kal. Dia sedang berbicara dari hati ke hati pada Asmi dan Cindy. Asmi mengulurkan tangan, mengusap wajah sang anak yang terlihat gelisah. Kal, menikah itu bukanlah hal yang kecil. Ada banyak yang harus dipersiapkan. Usiamu juga masih muda. Apakah kamu yakin telah mampu menjadi imam yang baik untuk istri dan anak-anakmu kelak? Kal mengangguk pelan. Insya Allah aku yakin, Bi. Tapi kamu belum mampu secara finansial. Bahkan kamu baru bekerja 2 bulan. Dan untuk mahar aja kamu belum punya. Aku akan bekerja lebih giat lagi. Bi, nanti aku akan mencari pekerjaan tambahan, agar mampu memberikan mahar padanya. Tapi aku mohon, izinkan aku melamarnya secepatnya. Bi, Mi. Kau sama seperti Azmi yang dulu.
Meski orang tuanya telah berkecukupan dan bisa dikatakan sukses. Namun, sebagai seorang anak, ia ingin berdiri di kakinya sendiri, dan tidak ingin bergantung pada orang tuanya. Berkat didikan dari Azmi, sehingga Carl tumbuh menjadi lelaki muda yang penuh tanggung jawab. Menurutnya, mau sekaya apapun orang tuanya, tidak ada harta yang dapat ia banggakan, selagi itu bukanlah hasil dari jerih payahnya sendiri. Tapi apa kamu tega melihat orang yang kamu cintai hidup susah bersamamu? Tanya Azmi lagi. Sebenarnya aku gak tega, Bi, tapi aku ingin memiliki wanita yang mau menerimaku apa adanya, dan mau mendaki bersamaku. Meskipun puncak itu masih sangat jauh, tapi dengannya, insya Allah aku yakin akan sampai meskipun ke atas sana harus penuh perjuangan. Tapi bagaimana jika dia tidak mau diajak berjuang dari bawah? Carl menyipitkan matanya. Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk ia jawab. Sebab wanita yang ia cintai apakah mencintainya juga? Ia bahkan tidak tahu. Apalagi pertanyaan yang satu ini. Sama sekali ia tidak memiliki jawabannya. Nak, tidak semua wanita mau diajak hidup susah. Dan tidak semua orang tua rela anaknya dibawa susah oleh pasangannya. Sebab, sebagai orang tua, mereka pasti telah berusaha mati-matian untuk memberikan segala kehidupan terbaik untuk anak perempuannya. Mereka rela bekerja banting tulang, pergi pagi pulang pagi lagi, demi mencukupi kebutuhan sang anak. Tentu tidak mudah bagi orang tua menyerahkan anak perempuannya pada laki-laki yang masa depannya belum pasti. Nasihat Azmi. Azmi berkaca dari pengalamannya di masa lalu. Ia yang tidak memiliki apa-apa, namun diminta menikah oleh orang tuanya dengan seorang wanita dari keluarga berada. Ada rasa bersalah teramat besar di hati Azmi kala itu. Bukan hanya rasa bersalah pada kedua orang tua Cindy yang telah bersusah payah membesarkan anak mereka. Tapi Azmi juga merasa bersalah pada Cindy, karena harus hidup susah bersamanya. Hingga sampai detik ini, saat-saat perjuangannya mendaki ditemani oleh bidadari surganya itu, masih tersimpan jelas di ingatan Azmi. Di mana kala itu, mereka hidup apa adanya dengan rumah petak yang dipinjamkan oleh Pak Kiai. Serta tidak memiliki perabotan yang bagus. Bahkan untuk mencuci baju saja, mereka harus menguceknya dengan tangan. Sedangkan sebelum itu, Cindy hidup penuh dengan kemewahan, ia dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Itulah yang membuat Azmi tidak ingin kau juga melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya. Meski rezeki telah ditentukan oleh Allah, namun mempersiapkan yang terbaik sebelum menikah itu juga sangat penting. Sebab hidup butuh makan nasi, tidak cukup makan cinta saja. Bi, kalaupun tidak ada orang tua yang rela anaknya diajak hidup susah, aku rela hanya meminangnya lebih dulu, dan akan menikahinya ketika ekonomiku mapan. Asalkan aku memiliki ikatan dengannya, walaupun ikatan itu belum kuat. Entah kenapa hati Carl gelisah tak menentu hari ini, sehingga ia tidak sanggup lagi memendam rasa ini sendirian, dan jujur pada kedua orang tuanya, bahwa ia mencintai seorang wanita, dan ingin menghalalkannya. Tapi sesuatu yang baik itu lebih baik disegerakan. Nah, Azmi masih bingung, antara mengizinkan atau tidak, sebab ia belum yakin dengan kemampuan sang anak, tapi juga tidak mau menunda sesuatu yang baik. Lalu aku harus gimana, Bi? Apakah aku harus menikahinya secepatnya dalam keadaan ekonomiku yang belum layak? Atau aku harus menundanya dan berjuang lebih dulu? Tanya Carl penuh harap. Tetapi yang Carl inginkan adalah segera menikahi gadis pujaannya, agar terhindar dari dosa karena terus terbayang dan memikirkan gadis tersebut. Tapi di sisi lain, Carl juga tidak ingin egois, karena belum memiliki apa-apa. Baiklah Carl. Nanti Abi akan membicarakan ini lebih dulu dengan orang tua dari wanita yang kamu maksud. Jika mereka meridhau anak mereka untuk kamu, maka menikah secepatnya adalah solusi terbaik. Gumam Azmi membuat Carl sedikit berbinar karena Azmi terlihat menyetujui permintaannya. Ke-363, Patah Hati Seorang Ayah, S3. Ihsan dan Yasmin telah keluar dari mobil. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju restoran. Meskipun usianya telah menua, namun sikap romantis Ihsan tidak pernah hilang. Ia masih selalu menggandeng tangan sang istri ketika sedang berjalan. Meskipun rambut suaminya juga sudah mulai memutih, tapi Yasmin tetap tersenyum bangga dapat berjalan berdampingan dengan pasangannya,
Tidak ada sedikit pun rasa malu atau gengsi, meski usia mereka terpaut sangat jauh. Saat mereka mulai melangkah memasuki restoran itu, langkah keduanya tiba-tiba langsung terhenti karena melihat semua karyawan berkerumun seperti sedang menyaksikan sesuatu. Saking fokusnya mereka sampai tidak menyadari kehadiran Ihsan dan Yasmin yang merupakan pemilik restoran, atau bos yang selalu mereka sambut dengan ramah ketika menginjakan kaki di tempat ini. Bi, ini ada apa? Ya? Tanya Yasmin dengan alis yang menyatu. Abi juga gak tahu. Sayang, kan kita sama-sama baru datang. Sahut Ihsan sambil mengangkat kedua bahunya cuek. Pak Zaki, maukah kau menjadi suamiku? Menjadi calon ayah dari anak-anakku? Dan menjadi imam untuk makmum sepertiku? Aku sadar aku bukanlah wanita yang baik. Tapi aku berjanji akan berusaha memperbaiki diri ketika telah menjadi pasangan hidupmu kelak. Suara itu terdengar lantang dan menggelegar meskipun tanpa pengeras suara. Deh! Ihsan dan Yasmin saling menatap satu sama lain, sambil membekap mulut mereka dengan tangan. Mereka sangat syak karena mengenali suara itu milik siapa. Terima, terima, terima! Seru para karyawan yang sedang menonton aksi nekat Askia. Laki-laki yang baru saja dilamar itu terlihat sangat syak. Ia terdiam dengan raut bingung, tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Saat ini posisi Askia sedang berlutut di hadapan laki-laki yang bernama Zaki tersebut, dengan sebuah buket bunga mawar merah yang indah. Ini adalah hal yang paling gila yang pernah ia lakukan di dalam hidupnya. Sejujurnya Askia telah lama mengagumi Zaki, namun ia memendam perasaan itu sendiri dan ketika sang umi hamil, disitulah Askia mengambil kesempatan agar dapat memiliki pujaan hatinya itu, meski ada sesuatu yang besar yang ia ketahui tentang kehidupan pribadi lelaki itu. Namun dengan egoisnya Askia bersikap seperti ini. Ia hanya mementingkan egonya sendiri, dengan membawa nama orang tuanya sebagai pemilik restoran tempat laki-laki itu menyambung hidup selama ini. Askia yakin Zaki akan mempertimbangkan jika ingin menolaknya. Bi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yasmin menatap sang suami dengan mata berkaca-kaca. Biarkan aja, sayang. Percuma kita berbuat sesuatu, yang ada hanya akan membuat Askia semakin nekat. Anak ini telah dibutakan oleh cinta. Begitulah ketika cinta terlalu besar sehingga dia tidak lagi bisa menggunakan logika. Gumam Ihsan. Nampak ada luka yang teramat besar di mata Ihsan. Sebagai seorang ayah ia kecewa dan merasa gagal. Bukan kecewa pada sang anak. Ia justru menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal mendidik Askia. Gadis itu mewarisi semua sifat uminya, mulai dari keras kepala dan tidak sabaran. Serta tidak bisa menahan diri dari sesuatu yang ia inginkan. Tapi bedanya Yasmin di waktu muda tidak pernah memikirkan soal cinta, akibat trauma yang dimilikinya. Aku malu. Bi. Lirih Yasmin, sambil membenamkan wajahnya di dada sang suami. Ihsan hanya bisa terdiam. Berusaha tegar dan kuat. Meski dadanya terasa begitu sesak dan hatinya terasa perih bukan main, sebab Askia mendahuluinya dan seolah tidak percaya pada abinya sendiri. Begitupun dengan Yasmin. Ia sangat sakit hati, dan kecewa dengan Askia yang begitu teganya melukai perasaan seorang ayah yang telah membesarkannya dengan baik sejak kecil. Yasmin hanya bisa mengelus punggung sang suami, agar sedikit tenang. Pak Zaki, kenapa diam saja? Lihatlah, di sini ada Umi dan juga abiku yang menyaksikan semuanya. Ucap Askia sambil menunjuk ke arah Ihsan dan Yasmin. Membuat kedua orang tua itu menundukkan pandangan karena merasa tidak memiliki muka lagi di hadapan orang banyak. Zaki melirik ke arah Ihsan dan Yasmin. Nampak raut bingung dan cemas di wajah tampan lelaki itu. Setelahnya ia kembali terdiam. Entah apa yang ada di pikiran Zaki Askia tidak tahu. Tapi yang terpenting baginya laki-laki itu harus menerima lamarannya. Meskipun bukan atas dasar cinta, setidaknya karena tidak enak pada Ihsan dan Yasmin saja sudah cukup bagi Askia. Menurutnya cinta Zaki bisa diupayakan setelah menikah nanti. Pak, sekali lagi saya tanya. Apakah Bapak mau menjadi suami saya? Tanya Askia setengah mendesak. Terima Pak Zaki. Terima. Terima jangan ragu-ragu.
teriak para karyawan yang sedang menyaksikan acara lamaran dadakan ini. Karena semua mata terus tertuju padanya, dan sorak-sorai serta teriakan dukungan dari orang-orang, membuat dada Zaki berdebar kencang. Zaki memejamkan matanya, kemudian mengangguk pelan. Entah ini anggukan terpaksa atau karena ia memang bersedia, hanya Zaki dan Tuhan yang tahu. Sebab Askia sendiri juga tidak tahu bagaimana isi hati laki-laki itu. "Pak Zaki mau menerima lamaran saya?" tanya Askia memperjelas. "Iya," sahut Zaki terbata. "Alhamdulillah," ucap semuanya kompak termasuk Askia. Ia sangat bersyukur dapat mengikat Zaki walaupun tanpa cinta dari lelaki itu. Di tengah riang gembira sang putri, raut wajah Ihsan berubah serius. Matanya hampa dengan tatapan kosong. Sesak nafas menyeruak. Hatinya berdentum keras. "Ya Tuhan, apa aku telah gagal sebagai ayah? Apa kurang cinta dan kasih sayangku selama ini, sehingga putriku mencari kebahagiaan di luar dengan cara merendahkan dirinya seperti ini?" Goresan luka dalam hatinya makin parah saat ia mengakui semua kegagalannya. "Aku belum bisa mengayomi anak-anakku, belum mampu jeti bendera kekuatan dan kasih sayang untuk mereka. Maafkan Abi, nak. Abi adalah ayah yang gagal." Lirih Ihsan dalam hati. Yasmin yang menyadari patah hati sang suami, meraih tangan Ihsan, menggenggamnya dan menariknya untuk menjauh dari sana. Sebab semakin lama berada di tempat itu, hanya akan membuat hati mereka semakin terluka saja. Askia memang sangat egois, sama sekali tidak peduli dengan perasaan kedua orang tuanya, yang ia pikirkan hanya perasaannya sendiri. "Kita pulang yuk, Bi," bisiknya seraya melangkah menjauh. Ihsan tidak berkata apa-apa, ia hanya mengikuti langkah kaki Yasmin. Meskipun ia tahu Askia sangat mencintai Zaki, namun Ihsan kecewa karena anaknya merendahkan diri di hadapan orang banyak. Saat ini Yasmin yang mengambil alih menyetir mobil. Ia membiarkan Ihsan menatap perasaannya lebih dulu. Yasmin terlihat baik-baik saja bukan berarti tidak terluka dan kecewa. Ia juga sangat marah dan kecewa pada Askia. Tapi ia sadar, sebagai seorang ayah yang telah berusaha keras membesarkan dan mendidik anak-anaknya penuh perjuangan, tentunya Ihsan lebih sakit hati, sebab laki-laki itulah yang bertanggung jawab atas ia dan anak-anak. Setengah jam di perjalanan, Yasmin menghentikan mobilnya di sebuah parkiran yang cukup luas. Ia tidak mengajak Ihsan pulang ke rumah lebih dulu, tapi membawa lelakinya itu ke tempat yang sejuk dan menenangkan. "Kita ke pantai, sayang?" tanya Ihsan datar. "Iya, Bi, kita diam di sini dulu ya, buat menenangkan pikiran dan menyejukkan hati yang panas," sahut Yasmin, sambil menarik tangan Ihsan keluar dari mobil. Di tepian pantai yang sunyi, mereka berdua duduk termenung, membiarkan deru ombak menari-nari menerjang pasir. Hening yang tercipta hanya dipecahkan oleh bisikan air laut dan isak tangis yang perlahan menjadi nyanyian kesedihan. Kesunyian pantai tanpa kehadiran pengunjung lain, seakan memberikan ruang tak terbatas bagi mereka untuk meluapkan segala yang terpendam. Dalam kesenyapan yang menggantung, air mata mereka berbicara lebih lantang dari kata-kata yang tak mampu terucap.